Di balik hiruk-pikuk kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, keluarga adalah harta yang paling berharga, yang patut kita jaga dan kita hargai. Karena dalam kehangatan dan kasih sayang mereka, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala rintangan dan membangun masa depan yang lebih cerah. Namun, jika kita berbohong dan mengecewakan mereka, kita akan menerima akibatnya, baik itu kehilangan kepercayaan, kesedihan, atau bahkan perpisahan. Masakan kesukaan kalian loh. Mas, ayo cepat. Rodi bikin semua makanannya. Iya ibu, tunggu sebentar. Bapak sarapan dulu. Ayo cepat mas. Raka, Ratna cepat. Ibu, Bapak sudah jalan ke sana. Mas, mau dibikinin teh apa kopi? Bapak mau teh aja bu, udah sedikit aja. Soalnya manisnya sudah di ibu. Ah, Bapak bisa aja. Ya udah ya Pak, aku bikin dulu ke dapur. Iya ibu, jangan lama ya. Anak-anak, ayo sarapan dulu sebelum bapak berangkat ke kantor. Iya Pak, Kak sana. Wah, Ibu masak sambal goreng dan telur mata kambing. Ini sih masakan favorit Kakak banget. Loh, kok mata kambing? Yang benar itu mata sapi, Raka. Ini mas tehnya. Makasih ya bu. Ratna, cepatlah kemari. Aku gak lapar, Pak. Ratna, kamu harus biasakan sarapan nah seperti kakak dan adikmu. Dia selalu sarapan tiap pagi, sedangkan kamu tiap pagi selalu bermalas-malasan. Gak apa-apa bu, aku sarapannya nanti aja. Ya, nah, kamu harus serius menjadi pekerjaan. Bapak lo udah nawarin kerja di kantornya. Aku nggak tertarik mas, aku nggak pengen ada di kantor seperti bapak yang setiap hari pulang galak marah. Udah seperti robot saja. Oke, sambil ngobrol, kalau ngobrol kalian anak-anak tuh bisa-bisa kalian makan nasi pakai oli. Iya, tapi ibu harus masak nasi goreng oli tuh. Ratna, dengarkan ibu. Benar kata kakakmu. Kamu harus serius mencari pekerjaan. Lihatlah kakakmu yang mengembangkan bisnis di perusahaan bapak. Dan adikmu yang selalu berprestasi. Kamu mau jadi apa kalau terus-terusan begini? Bu, aku juga punya kemampuan bu. Aku nya belum memenuhi tujuanku. Mengapa ibu memberikan aku dengan mereka? Rat, Bu, aku harus berangkat kuliah dulu hari ini. Kalau terlambat, bisa-bisa dosen kuliah itu akan mengingatku dengan mahal. nah itu sarapannya belum habis. Nanti kamu lemes loh. Tenang, Bu. Kan kalau aku present di kelas, ada teman gantengku itu yang ngomongin. Iya, sepertinya ada cerita jatuh cinta nih. Iya, Pak. Tadi aku beritahu ke ibu loh kalau kamu sedang ini sama aku. Ampun, duhai non cantik, silakan berangkat. Ya udah, aku berangkat
pagi, jangan biarkan menjelaskan jadi arena debat. Bagaimana kalau kita debat masalah makanan gratis atau pendidikan gratis? Kalau ibu sih harus terima gratis ya. Loh, itu tidak diadopsi ibu. Memang susah deh kalau sudah debat sama cewek. Pak, minum dulu. Bapak sebaiknya hari ini gak usah pergi kantor dulu. Untuk hari ini biar apa yang menurut pekerjaan. Mas, apa kata kakak? Sebaiknya kamu di rumah aja hari ini. Ya udah Pak Bu, kalau gitu kakak pergi kerja dulu. Hati-hati ya nak. Ya Bu. Pak, kita ini kan sudah tua. Bagaimana kalau warisan kita bagi ke anak-anak kita mulai dari sekarang? Jangan Bu, kita kan masih hidup. Biarkan mereka belajar mandiri. Jangan mengharap warisan dari kita. Wah, ibu sama bapak lagi bahas warisan nih. Gimana ya caranya biar semua warisan jatuh ke tanganku? Saya mau beli sayur supaya masakan sayur nanti enak biar sama saya juga di sebelah. Ini kangkung segernya berapaan bang? Saya lagi pengen bikin oseng kangkung pedes nih. Murah kok Bu, satu ikatnya cuma 5.000. Ibu, kalian tahu nggak? Katanya perusahaan Pak itu sekarang sudah buka cabang di kota sebelah. Wah, hebat banget ya Bu. Masa sih Bu? Saya kira cuma satu kantor aja. Pantesan sekarang mobilnya baru terus. Iya, tapi tadi pagi saya lihat yang berangkat kerja cuma si Raka. Saya sempat tanya-tanya, katanya sih Pak Wiryo lagi sakit. Sakit? Jangan-jangan bentar lagi mau... Bu Mina, jangan bicara yang enggak. Doakan saja yang terbaik. Tapi bener loh bang, saya lihat kemarin Pak Wiryo pucat. Kasian juga, padahal dia suka traktir anak-anak komplek. Betul Bu, saya suka caranya menegur anak-anak yang nakal, tegas tapi bijak. Iya sih, tapi kenapa ya Ratna itu suka kelihatan ogah-ogahan? Saya lihat tadi pagi dia jalan cepat masuk rumah sambil manyun. Kayaknya sih lagi marah. Ah itu, saya pernah dengar di tangga sebelah, katanya sih Ratna belum kerja, padahal adik sama kakaknya udah sukses. Mungkin dia masih cari jati diri, namanya juga anak muda, kan butuh waktu. Nah, kalau kelamaan cari nanti keburu tua, bisa-bisa jati dirinya hilang diambil orang. Sudahlah ibu-ibu, hidup itu seperti sayur. Ada yang cepat layu, ada yang kuat walau terkena panas. Jadi jangan dibandingkan satu sama lain. Doakan saja keluarga Pak Wiryo yang baik-baik. Duh, bener juga ya, saya malah lapar kalau bahas keluarga orang. Bang, tambahin cabai rawitnya dong 4 kilo. Dan saya minta bayam 2 ikat biar anak saya makin kuat kayak Naruto. Bang, tambah tempenya 2 biar anak saya tambah sehat. Nih bang, uangnya. Makasih ya. Kalau ibu-ibu sudah gosip, dagangan saya pasti cepat laku. Katakanlah ya Tuhan. Ada dia tuh di situ. Mau nggak aku panggilin biar fatbar kayak orang juga? Awas. Maaf.
cinta, cinta kepada diriku. Maaf ya. Kamu yakin gak apa-apa? Serius? Kalau aku antarin ke UKS gak? Nggak usah. Membenci diriku ini. Gimana sih emang kamu tolak? Iya gimana aku? Seharusnya kamu terima aja. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Miss. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Sebelum masuk pembelajaran, kita cek kelas terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Miss Rangga. Baik anak-anak, kalian bisa buka buku halaman 143 tentang materi bioteknologi. Baik, Miss. Malu, aku malu pada semut. Akhirnya si Rina dinotis juga ya sama Rangga. Iya, lucu tahu aku jadi salting liatnya. Ih apaan sih kalian? Belajar. Alah, ngomong aja kalau kamu salting. Rina. Semua dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dengan metode teknologi. Itu yang di belakang. Kok berisik banget? Aduh Miss, sorry, saya telat. Wah, ini dia orangnya. Kemana aja kamu dari tadi, Rangga? Sana, duduk. Kalian ini ribut terus dari tadi. Kalau nggak suka pelajaran saya, keluar aja. Keluarin aja tuh, Miss. Ya, berisik banget. Masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah. Baik anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina, kamu pulang duluan ya, soalnya ada urusan nih. Iya, aku juga duluan ya. Pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jauh. Malam Bu, ada apa? Oh iya Bu, udah pulang sekarang. Tuh, mamamu sudah nelpon. Ayo sama aku aja. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Lagi ngapain? Ini lagi fotokopi berkasnya Pak Raka. Kamu lapar nggak? Makan siang bareng yuk. Iya nih, belum makan dari tadi pagi. Iya, ada Bu. Apa? Kondisi bawah mungkin Pak ya? Iya, aku pulang sekarang. Ada Pak Raka tuh. Kita ajakin makan yuk. Siapa tahu kita nanti dibayar. Pak Raka, nanti siang kita makan bareng yuk. Iya nih, Bapak kan belum punya istri. Pasti belum ada yang bikinin bekal. Maaf, saya sibuk. Apaan sih itu Pak Raka? Judes banget. Iya, pantesan belum punya istri.
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Udah lah, kamu di sini. Sorry ya, tadi macet. Sama nunggu si Angel yang lama banget. Sorry ya, Rat. Iya nih, aku lagi pusing di rumah. Sekalian ngajak kalian di sini. Kita kan udah jarang kumpul-kumpul. Oh, pusing kenapa? Aku lihat kamu di medsos baik-baik aja tuh. Bahkan kamu juga sering liburan. Ya tuh, Rat. Kamu loh udah punya duit, keluarga juga cemara, terus nggak kerja. Apa yang kamu pusingin? Halah, kalian kan cuma lihat aku di medsos doang. Kalian nggak tahu kalian aku di rumah kayak gimana. Memangnya di rumah kamu kenapa, kan? Cerita aja kali ke kita, siapa tahu kita bisa bantu gitu. Ceritalah, Ratna, kayak sama siapa aja. Ternyata di balik keluargamu itu toksik banget ya. Aku nggak nyangka Ratna keluargamu ternyata setoksik itu. Ngomong-ngomong soal rencana tadi, aku setuju lah. Tapi mana bisa aku menguasai semuanya. Sedangkan ada kakakku yang melanjutkan bisnis bapakku. Dan ada adekku yang selalu dibanggakan orang tuaku. Apalah yang kalau dibandingkan ini. Terus bagaimana cara menguasai semuanya? Kalau kamu mau ngambil semua harta orang tuamu, rencanamu harus lebih dari itu, Ra. Terbaik tetap selalu ada singgah. Halo Bu, ada apa? Iya Bu, Rama mau Padang. Kok kamu mau sih, Ra, disuruh pulang sama ibumu itu? Ah, dah lah, mau pulang dulu. Entah mengapa ayah ini selalu saja membuatku sengsara. Hidupku seperti bayangan yang tak pernah dianggap ada. Dan sekarang, acara sakit-sakitan lagi. Apakah sebaiknya lakukan sekarang saja rencanaku? Mumpung dia sakit. Mumpung semua orang sibuk menangisi penderitaannya. Tidak akan ada yang curiga denganku. Bener ya ini rumahnya? Mbah, permisi Mbah. Ada gua apa lu sini? Aduh Mbah, bikin jantung saya bercopot saja. Saya minta tolong Mbah. Bisa nggak Mbah bikin seseorang menghilang? Hilangnya mau sementara atau mau mati selamanya? Permanen Mbah. Ya elah, serius banget punya fotonya enggak?
Ini Mbah, fotonya. Wah, 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 wah. Ganteng juga. Bisa ini jadi budak saya. Mbah, jangan gay dong. Jadi gimana Mbah? Bisa nggak? Wah, gampang. Sama ininya. Sambil komat kami mulut tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Setan gede, setan bandel, setan kumbang, setan semua yang namanya setan. Pak Wira kondisinya lemah, batuknya bukan batuk biasa. Saya sarankan banyak istirahat, jangan terlalu dipaksa bekerja. Baik dok, tolong tuliskan jadwal minumnya. Saya tidak ingin salah memberikan obat kepada suami saya. Baik Bu, ini saya tuliskan. Dan jangan lupa kompres jika demam naik. Jika dalam 2 hari tidak ada perubahan, saya sarankan segera dibawa ke rumah sakit ya Bu. Dokter, apakah penyakit bapak saya ini berbahaya? Saya tidak ingin keluarga saya terlambat mengambil tindakan. Jujur saja, ini bukan penyakit ringan. Kemungkinan infeksi paru-paru, tapi jika dirawat dengan baik dan pasien mau menjaga pola pikiran, peluang sembuh masih besar. Bapak kenapa tidak bilang dari awal kalau sakitnya separah ini? Aku bahkan tidak tahu apa-apa. Bapak tidak ingin kalian khawatir. Bapak hanya ingin kalian fokus masa depan kalian. Lucu ya, sama tiba-tiba peduli. Padahal sebelumnya ya sibuk dengan urusan masing-masing. Selama ini, siapa yang mau dibanding-bandingkan? Hah? Siapa yang mau dia gagal? Sekarang, saat saya sakit, semua berpura-pura menjadi keluarga harmonis. Aku muak. Ratna, jangan bicara seperti itu di depan bapakmu. Doakan yang baik saja. Jangan menambah bebannya. Kalau kamu tidak bisa membantu, setidaknya diam saja. Oh, jadi aku harus diam ya? Harus jadi anak yang manis dan patuh? Maaf kak, itu bukan Ratna yang sebenarnya. Tunggu. Bapak tidak ingin melihat kalian bertengkar. Bapak hanya ingin melihat kalian rukun. Sebelum Jangan bicara seperti itu. Ibu janji kalau bapak akan sembuh. Ini obatnya Mas, saya pamit dulu ya. Jaga beliau baik-baik. Makasih banyak ya dok. Terima kasih ya dok. Ini Mas kopinya. kasih ya Pak. Iya Pak, sama-sama. Enak gak Pak kopinya? Iya. Bu, Pak, kakak ingin membicarakan sesuatu. Warisan kita kan banyak. Gimana kalau kita membicarakan pembagiannya setara? Iya, benar kata Mas Raka, daripada nanti setelah Bapak tidak ada, kita malah bertengkar. Aku harus mendapatkan bagian yang paling banyak. Aku yang paling banyak berkorban di rumah ini. Tidak boleh mereka lebih besar bagiannya dariku. Dan semua tenanglah. Warisan sudah ibu sama bapak bagi rata. Kalian sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Bentar, aku pikir pembagian rata itu tidak adil. Kita harus lihat dulu siapa yang kebutuhannya paling banyak. Menurutku, dari saudaraku yang lain, aku yang paling berhak menerima lebih banyak dari mereka karena kebutuhanku lebih banyak. Maksud kamu apa Mas? Apa yang bagian lebih banyak daripada kami? Begitu kan, aku hanya ingin adil. Kalau dibagi rata kan kasihan aku. Apalagi bisnis ayah, aku yang ngehandle dan tahu seluk-beluknya. Mas Raka, kamu gak dengar apa kata ibu? Warisan dibagi rata. Udah bisa begitu dong Bu. Aku yang merawat Bapak setiap hari. Aku yang menemani ibu saat Bapak dirawat. Aku pantas mendapatkan bagian lebih besar daripada mereka. Justru karena aku anak laki-laki, aku berhak mendapatkan lebih banyak dari kalian. Di agama juga sepakat
bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan lebih banyak. Kau berani bicara soal kewajiban, Mas? Ya kau sakit, kau jarang pulang, hanya sibuk dengan bisnismu. Kalau aku tidak ada, siapa ngurus Bapak? Rina. Jangan menyeret-nyeret aku, Kak. Aku emang kuliah, tapi aku tidak pernah lupa mendoakan Bapak kau yang selalu merasa paling berjasa. Aku yang paling berjasa. Tanpa aku, Bapak mungkin udah gak ada. Cukup Ratna, kamu jangan merendahkan aku. Kalau permintaan aku dituruti, aku tidak akan membuat keributan seperti ini. Diam, jangan lanjut. Apa tidak bisa sekali saja tanpa bertengkar? Setiap duduk bersama, pasti ribut tentang harta. Mas Raka nih Pak yang buat keributan. Kalau permintaan aku dituruti, aku nggak bakal bikin keributan kayak gini. Cukup, lihat Bapak. Bapak masih hidup. Ngapain kalian ribut urusan Bapak? Apa kalian mau Bapak kalian cepat mati? Justru Bapak masih hidup ini, semua harus clear Pak. Kalau Bapak udah mati, ini semua akan lebih rumit. Mau hidup tenang kan? Bapak nggak mau lihat aku sama Ratna bertahan terus. Ayo bagi warisan sekarang. Hentikan semua perdebatan ini. Kalian tidak malu. Bapak sedang sakit. Kalian malah menambah bebannya. Kalau warisan ini dibagi setelah Bapak mati, Bapak nggak akan tenang di kuburan. Aku sama Seraka bakal ngeributin soal warisan setiap hari. Makanya, kan semua berhenti membahas soal warisan. Ibu kan sudah bilang, warisan bakal ibu sama bapak bagi rata. Semuanya diam. Raka, jangan bawa bapak ke rumah sakit. Bapak kenapa sih? Cepet banget ninggalin Ratna. Akhirnya rencana aku berhasil, bikin Bapak mati. Lihat itu Mas, lihat. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tadi gak bahas soal warisan, Bapak gak akan meninggal. Kamu menuduh berat. Bukannya kamu yang memanaskan suasana sehingga Bapak ikut emosi. Tapi kamu yang mulai. Kenapa sih gak nunggu Bapak sembuh dulu? Kamu pikir aku mau Bapak mati? Hentikan, kalian tidak lihat ibu menangis. Bapak baru saja meninggal. Apa kalian tega membuat suara gaduh di hadapan ibu? Cukup. Kalian berdua diam. Di situasi seperti ini, kalian masih saja menyalahkan. Kami pamit pulang dulu ya. Semoga almarhum Pak Wiryo tenang di alam sana. Ya Bu. Sabar ya Bu, jangan terlalu dipikirkan. Kami juga pamit. Ya Bu. Terima kasih ya Bu. Untung cuma mimpi. Ada apa, Nak? Ada hal penting yang harus kita bicarakan, Bu. Ayo Bu, kita duduk dulu.
Jangan berubah. Aduh, kalian ini. Bapak baru beberapa hari meninggal. Belum genap sebulan Bapak telah tiada. Kalian masih saja membahas tentang warisan. Justru karena itu, Bu. Kalau masalah ini lama, nanti bakal makin munyam. Apalagi aku yang paling tahu seluruh dunia bisnis ayah. Aku yang paling pusing jika masalah ini dipupurkan terus menerus. Iya Bu, harusnya akulah yang paling banyak dapat warisan karena aku yang selama ini bantu ibu jagain Bapak. Tidak bisa begitu dong. Usaha ini aku yang jaga. Aku yang berusaha siang malam. Kalau dibagi apa, aku yang paling rugi. Mas, Mbak, cukup. Kita bisa bicarakan besok ketika hati kita sedang tenang. Iya. Kamu tuh masih kecil, gak ngerti apa-apa. Kamu pikir kamu paling berjasa, Mas? Selama ini kamu hanya tahu tentang kantor. Ada satu pesakit, aku yang tolong. Mulutmu itu, gak ada yang terima kasih. Udah muak Mas sama kamu? Kalau aku betul kayak gini, lebih baik kamu yang mati sekalian. Wah, kalian semua. Kenapa ya? Ayo Bu, sana Bu. Iya. Siapa kalian? Berani sekali masuk ke rumah seenaknya. Ada apa nak? Kenapa Mas? Gak tahu siapa. Kami dari pihak penagih utang, kedatangan kami di sini ingin mengambil rumah dan seluruh harta di dalamnya. Semua ini sudah sah di mata hukum. Almarhum Pak Wiryo telah menjadikan rumah dan perusahaannya pada kami karena hutangnya tidak dilunasi hingga batas waktu yang ditentukan. Maka seluruh asetnya akan kami sita. Ini semua gak mungkin. Jadi selama ini harta Bapak udah habis, Bu. Kalian gak punya hati. Bapak baru aja meninggal. Masa kalian tega ngerampas rumah ini? Dengar ya Nana, ini bukan masalah hati, ini masalah hutang piutang. Dan kalian semua itu tahu, kalau hutang itu harus dibayar. Kalau enggak, maka dapat hukumannya. Jangan sekarang. Kami perlu waktu. Tidak ada waktu. Kami sudah memberi peringatan berbulan-bulan. Sekarang rumah ini resmi menjadi milik kami. Bapak, kenapa sih Bapak tinggalin kami dengan beban seperti ini? Kok bukan hanya pergi, kok meninggalkan masalah yang bisa hancur ini? Kau lagi. Aku harus menang malam ini. Yang kamu sudah ayolah jangan bodoh. Semuanya bisa membunuhmu. Diam kau. Ini taruhan terakhir. Kalau aku menang, semua utang lunas. Kalau aku kalah, ya sudah. Biar aku jadi jaminan. Anjing. Ya.
Dio, ayo kita cari ibu yang lain. Angsa, aku tidak punya apa lagi. Rumahku sudah menjadikan jaminan. Sudahlah Dio, lupakan semua masalah yang terjadi. Ayo kita mabuk sampai puas. Kamu benar Angsa, kita mabuk sampai puas. Yuk, jangan begini. Ingat, anakku, istriku, mereka cuma beban. Kenapa kau tega? Selama ini aku sudah setia menjaga rumah, setia menjaga anak-anak kita. Sementara engkau berjudi, berhutang, bahkan mabuk di luar sana. Dan aku harus menanggung malu, harus melihat anak-anak kita saling membenci. Tanah warisan yang ternyata hanya hutang. Maafkan ibu. Ibu sudah berusaha menjadi rumah ini, tapi tiang ini sudah patah. Ibu tidak kuat lagi berdiri di atas sentuhan ini. Assalamualaikum, Bu. Ibu di mana? Bu, Ibu. Ya Allah, Ibu. Masyarakat, cepat ke sini. Ada apa ya? Ya Allah, Ibu. Ibu udah gak ada, Mas. Ibu udah ninggalin kita. Ibu. Ibu nega. Jangan tinggalin kami, Bu. Ibu. Bagaimana kami tanpa Ibu? Maafin Ratna, Bu. Maafkan semua dosa Ratna. Kalau sakitnya begini, Ratna gak bakal jaga
Rina sama ibu udah nggak ada sejak sekerakahan hati. Iya, aku juga minta maaf karena pernah dendam sama kamu. Masa-masa Baik mas, senyum bahagia terjadi lagi pada keluarga kita yang mungkin sama keluarga orang-orang yang lain di luar sana. datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Beginilah akhir sebuah keluarga yang diliputi keserakahan. Uang bisa dicari, harta bisa hilang, namun keluarga adalah segalanya. Apakah kita rela menghancurkan mereka demi harta yang hanya sementara? Pesan moral yang dapat kita ambil, keserakahan dan dendam bisa membutakan, bahkan menghancurkan orang-orang terdekat. Kadang yang paling berharga bukan kekuasaan, peninggalan, dan harta, tapi keluarga. Kamu kan ngadep sini, Mas. Jangan tinggalkan kami, Bu. Mas, Siapa kalian? Banyak sekali, Mas, Bu. Ya kayak gitu. Ini kesan kasih video muah tuh. Muah tuh. Ini mau di dalam mata. Kasih. Iya. Kok jauh banget tuh di matanya sama. Dah. Oke. Yuk. Lanjut jalan. Jalan teman-teman. Iya, bagus. Naik. kami dari Bani. Loh, apakah Lempar kena Ya, Bel. enggak kena. Ada bagus sudah. Kan bayinya nendang gitu. Pegang atasnya aja jangan bawahnya. Jilbabnya juga bagus gitu. Tempuran lagi. Bang Sarang. Ya terima kasih Pak. Betul Bu, saya suka caranya menebur anak nakal. Tegas ya. Makasih ya, Dok. Hati-hati di jalan. Tidak ada waktu. Kami sudah membagi peringatan. 3. Keluarin aja tuh, Miss. Iya, Miss banget.
telepon. Kring kring. Kring kring. Kring. Ting. Kakak pulang, Nak. Kenapa, Bu, gitu? Bapak sakit. Apa? Kondisi bapak